Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 27. Jadi An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum sampai ayat 33. A'antum, apakah kalian asyaddu, lebih hebat, lebih berat, khalqan, diciptakan, amis sama'u, atau langit, banaha, ia membangunnya, rafa'a, meninggikan, samkaha, bangunannya, fasawwaha, lalu menyempurnakannya, wa aghtasha, dan ia menggelapkan, lailaha, malamnya, wa akhraja, dan memberi cahaya, terang benderang, duhaha, waktu siang, wal ardo, dan bumi, ba'da zalika, setelah itu, dahaha, ia hamparkan, akhraja minha, ia mengeluarkan darinya, ma'aha, air-airnya, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan, wal jibala, dan gunung, arsaha, ia pancangkan, mata'an, kenikmatan, lakum, bagi kalian, wali an'amikum, dan binatang-binatang kalian. Nah, itu untuk kajian subuh ini. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari Allah ini adalah bagi orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Jadi pertanyaan Allah ini kepada orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Artinya kepada orang yang tidak iman terhadap
hari akhir. Makanya Allah memberikan sebuah pertanyaan yang intinya merendahkan terhadap orang-orang tersebut. Sampai Allah bertanya, a'antum asyadda khalqan amis sama'a banaha. Apakah kalian lebih berat, lebih susah diciptakan oleh Allah atau langit yang ia bangun? Tentunya ini pertanyaan yang merendahkan. Kalau misalkan Allah menciptakan langit yang begitu besar tanpa tihang, kemudian bukan lagi disebut raksasa, pokoknya luar biasa gitu kan, ini membangun langit. Tapi ternyata semua yang Allah ciptakan, langit, bumi dan yang lainnya, ini tasbih kepada Allah, turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang manusia yang Allah ciptakan dengan yang begitu rendah, mudah, dari bahan-bahan yang hina gitu kan, mimma imahin. Tapi kadang ada manusia yang tidak tasbih, yang tidak turut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Sampaikan semuanya bertasbih. Makanya ada yang tasbih, yaitu bukan tasbih mengucapkan subhanallah seperti manusia. Tasbih dalam arti tunduk patuh gitu kan. Jadi ghair akil gitu kan tasbihnya itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kalimat a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Makanya Imam Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa ayat ini adalah muhtajjan alal munkiril ba'si fi i'adatil khalqi ba'da badaihi. Artinya Allah sengaja memberikan sebuah hujjah kepada manusia yang memungkiri adanya hari pembangkitan dan memungkiri akan dikembalikannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala setelah rusak, setelah meninggal. Karena orang-orang kafir itu sama sekali tidak percaya adanya kehidupan setelah mati ini. Nah, dulu saya pernah sampaikan sebuah hadis, sampai orang-orang jahiliyah sengaja datang kepada Nabi sampai membawa tulang belulang jenazah, bawa tulang belulang yang sudah meninggal. Kemudian dia di depan Rasulullah sampai berkata, apakah ini yang akan hidup kembali, gitu kan? Sampai dipatahkan tulang itu. Nah ini kan, ini betul-betul ketidakpercayaannya terhadap yaumul ba'si, tidak percayanya akan dikembalikan kehidupan ini dan dengan istilahnya badan yang Allah ciptakan yang baru. Ini makanya kata Allah, apakah lebih berat menciptakan manusia ketimbang menciptakan langit, ketimbang menciptakan langit yang begitu Allah bangun dengan hebat. Makanya a'antum maksudnya ayuhannas, wahai manusia, asadu khalqan amis sama balis sama asadu khalqan minkum. Apakah memang istilahnya manusia yang lebih berat? Tidak, balis sama, akan tetapi langit asyaddu lebih berat, lebih susah, khalqan diciptakannya minkum daripada kalian. Makanya pada ayat yang lain Allah mengungkapkan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Sungguh menciptakan langit dan bumi lebih berat daripada menciptakan manusia, itu kan. Jadi kalau misalkan ukuran berat, ukuran susah, lebih berat dan lebih susah menciptakan langit daripada menciptakan manusia, gitu. Jadi la khalqus samawati wal ar akbar min khalqin nas.
Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan awa laissalladzi khalaqas samawati wal ar biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah ia telah menciptakan langit dan bumi dengan qadar, dengan kadarnya, dengan ukuran-ukuran yang begitu hebat, daripada menciptakan seperti mereka. Bal huwa al-khalaq, bahkan ia yang menciptakan, al-alim yang maha mengetahui. Jadi artinya ketika menciptakan langit dan bumi ini artinya lebih berat. Coba ukurannya, kadarnya itu bagaimana? Allah menciptakan langit ini bagaimana ukuran jarak dengan planet-planet yang lain. Kemudian istilahnya dengan tidak pakai tiang. Kemudian suhunya dan yang lainnya itu kan pakai ukuran gitu kan semuanya. Ya. Kalau misalkan seorang istilahnya insinyur gitu kan membangun sebuah bangunan itu kan sampai diukur gitu kan. Diukur ini dari mulai tanahnya labil dan tidak. Kemudian kalau mengukur misalkan sampai 2-3 lantai, ini bagaimana ukuran tiangnya, spek-speknya gitu kan, dari volume ukuran besarnya, kemudian besinya dan yang lainnya itu diukur. Sehingga ini diantaranya itu menciptakan bangunan gitu kan, apalagi menciptakan langit itu lebih berat lagi. Kemudian di sini Allah menciptakan langit, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah menjadikannya rafa'a, artinya ditinggikan, aliyatil bana, bangunannya ditinggikan. Kemudian fasawwaha, Allah ini adalah menyempurnakan, mustawiyatil arja, mukallalatun bil kawakib bil lailah wadzulumah. Artinya Allah menciptakan langit ini dengan tinggi, kemudian istilahnya jaraknya diukur, kemudian sempurna dengan segala suhu dan keadaannya. Itulah rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi moal kebayang gitu kan, karek tepika membangun semacam bangunan istilahnya mencakar langit itu kan, ini sampai ada bangunan sampai 100 lantai gitu kan, ada yang 80 lantai gitu kan. Jadi geus teu kabayang gitu membangun seperti itu, begitu orang takjubnya, begitu kagetnya gitu kan, apalagi membangun setingkat langit. Kemudian diatur dengan segala macamnya. Wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan malam sebagai gelap gulita, kemudian siang terang benderang. Menurut Ibnu Abbas bahwa aghtasa lailaha adlamahu, maka pas datang malam digelapkan. Kemudian pas begitu datang siang, Allah berikan cahaya gitu kan, keterangan-keterangan. Walaupun arti asal duha ini awal siang, tapi yang dimaksud adalah terang gitu kan. Makanya ada istilah salat duha gitu kan. Salat duha ini adalah ketika habisnya waktu suruk, artinya pas begitu selesai waktu subuh, maka datanglah waktu duha, dan itu bisa mulai awal duha. Hanya salat duha banyak dilakukan misalkan jam 9 itu, karena memang banyak hadis-hadis yang waktu duha atau salat duha ini Rasul selesai kalau kambing atau kuda yang dijemur itu sudah kelihatan merasa hangat gitu kan.
Kalau saya anggap itu adalah waktu afdolnya. Tapi bukan dalam arti dari mulai suruk tidak ada, boleh saja. Salat duha gitu kan. Nah, itu. Jadi ada istilahnya duha awal siang. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah waktu duha ini adalah siang. Jadi ketika Allah menciptakan langit yang begitu luar biasa hebatnya, kemudian Allah jadikan malam dan siang. Malam adalah gelap, kemudian siang terang. Untuk apa keperluannya? Ternyata Allah jadikan dalam ayat yang lain malam ini adalah untuk istirahat, kemudian siang adalah untuk kasab, gitu kan. Nah, sampai itulah Allah sengaja mengatur, karena manusia itu tetap ada keterbatasan kemampuan. Jadi sengaja gitu kan, ketika datang malam jadikan libasan, waja'alnan nahara ma'asya, artinya siang untuk ma'isah, kemudian malam untuk beristirahat. Sehingga capek adanya malam, istirahat seger kembali. Kemudian capek datang malam, istirahat seger kembali, kan gitu. Balikeun ku jalma teh Pak, misalkan siang dipakai istirahat, malam dipakai kerja, kumaha tah? Terjadilah masalah gitu kan. Terjadilah sebuah akibat gitu kan, karena Allah yang Maha tahu gitu kan. Jangan istilahnya dirubah, rubah dari apa yang Allah arahkan. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, itu muncul berbagai masalah pada diri manusia sendiri gitu kan. Dan sekarang ini sudah banyak gitu kan. Jadi malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, maka terjadilah sebuah kerusakan-kerusakan, mafsadat-mafsadat pada diri manusia. Dan Allah sudah memberikan arahan seperti itu. Nah, setelah Allah menciptakan langit wal ardo, dan menciptakan bumi, ba'da dzalika, setelah itu, setelah diciptakan langit ini baru menciptakan bumi. Dahaha, Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. Padahal secara ilmuwan bahwa bumi ini adalah apa istilahnya, melingkar gitu kan, seperti bola. Jadi bumi ini adalah bulat seperti bola. Tapi ternyata Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Jadi terasa oleh manusia itu ngampar. Walaupun memang secara ilmuwan itu dikatakan bulat gitu kan. Ya saya kira tidak salah. Kenapa? Ya mungkin kalau misalkan bola yang kemudian di situ ada semut, mungkin kata semut ini tidak merasa bulat gitu kan, tapi ngerasana hamparan gitu kan. Nah, kemudian ya dalam ilmuwan juga peneliti mengatakan bahwa bumi ini adalah berputar. Nah, tapi orang ngerasana cicingnya itu kan. Kenapa? Karena itu adalah dengan putaran yang keras, yang kencang, maka ini terasa ini adalah diam. Nah, kalau kita ambil sebuah perumpamaan gitu kan, kita juga kalau ada di dalam pesawat gitu kan dengan kecepatan yang tinggi kan terasa diam gitu kan. So kira kalau misalkan kita naik, ya kalau awalnya terasa gitu kan maju karena masih lambat, tapi kalau sudah di atas dengan kecepatan yang tinggi itu terasa diam. Di kendaraan juga kalau kecepatan yang tinggi kan terasanya diam gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Bahkan istilahnya mengambil sebuah contoh gitu kan, kalau misalkan air di ember diputar gitu, kalau dibalikan itu tidak tumpah. Tapi kalau misalkan lambat ya memutarkannya bisa tumpah kan begitu. Jadi seperti apa kecepatan berputarnya bumi ini gitu kan, sehingga terasa oleh kita diam gitu kan. Nah itulah Allah Maha Berkuasa. Jiwal ardo ba'da dzalika dahaha. Allah ciptakan bumi setelah itu dan menjadikan sebuah hamparan.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, hadis dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lamma khalaqallahul ardo, ketika Allah menciptakan bumi, kemudian ja'alat tamid, Allah ciptakan bumi ini sebagai hamparan. Kemudian pakhallaqal jibala, setelah Allah ciptakan bumi hampar, kemudian Allah menciptakan gunung. Fa'alqaha alaih, kemudian si gunung ini ditancapkan, dipancangkan dengan keras. Fastaqarrat, maka menjadi kuatlah bumi ini. Jadi memang Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan gunung sebagai pancangnya, itu menjadi kuat, gitu kan? Jadi wah, gunung sebagai apa istilahnya, kekuatan. Fata'ajjabatil malaikah, sampai malaikat merasa ta'ajub min khalqil jibal, dengan menciptakan gunung ini. Yang selanjutnya kata para malaikat, ya Rabbi fahal min khalqika syai'un asadda minal jibal. Ya Allah, apakah engkau setelah menciptakan gunung ini ada yang lebih kuat? Jadi setelah Allah menciptakan bumi ngampar, kemudian Allah pancangkan gunung-gunungnya sehingga bumi ini kuat, gitu kan, lantaran dengan pancangan itu. Nah, makanya kalau nanti di yaumul akhir si pancang dulu ya, yang cara ropot, gitu kan. Nah, setelah copot maka hancurlah, goyanglah bumi ini. Jadi ciri kiamat itu kan yang paling dulu Allah cabut dulu gunung-gunungnya, gitu kan. Dikatakan dalam ayat yang lain sampai beterbangan gunung ini. Makanya bumi sudah tidak ada kekuatan lagi dan hancur, gitu kan, karena sudah tidak ada pancangnya. Malaikat takjub ketika Allah menciptakan gunung. Kata malaikat, ada yang lebih kuat daripada gunung? Kemudian kata Allah, na'am, ada. Apa? Al-hadid, yaitu besi. Itu besi lebih kuat. Qalat, kata malaikat, ya Rabbi fahal min khalqika syai'un asadu minal hadid. Setelah engkau menciptakan besi ini, ada yang lebih kuat daripada besi? Qala, kata Nabi, naam, iya. Apa? An-naru, api. Api lebih kuat. Nah, sehebat-hebat besi kan, dengan api itu bisa leleh. Yang kemudian kata malaikat, ya Rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Setelah engkau menciptakan api, ada yang lebih kuat daripada api. Maka qala, Nabi menjawab, naam, iya. Apa? Al-ma'u, air. Jadi air lebih kuat, gitu kan. Kemudian qalat, ya Rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'. Ya Rabbi, ya Tuhanku, setelah engkau menciptakan air ini, ada yang lebih kuat daripada air? Qala, Nabi menjawab, qala ar-rih, ada, yaitu angin. Tuh, angin. Kemudian setelah itu qalat ya Rabbi fahal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada angin? Qala na'am. Siapa? Ibnu Adam, manusia. Tuhnya manusia. Kenapa? Yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha min shimalihi. Manusia yang kuat adalah manusia yang bisa bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan dari tangan kirinya. Artinya manusia yang hebat adalah manusia yang ikhlas. Bukan persoalan fisiknya, tapi manusia yang hebat adalah yang berkaitan dengan amalnya. Makanya di sini setelah Allah menciptakan langit lalu bumi, kemudian setelah itu dari bumi akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi ini air dan apa?
mar'aha tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah keluarkan dari bumi ini adalah ma'aha wa mar'aha. Dalam ayat yang lain diungkapkan annal arda khuliqat qablas sama walakin innama dukhiyat ba'da khalqis sama. Allah menciptakan bumi ini setelah menciptakan langit. Kemudian setelah ada bumi, maka Allah menciptakan isi dari bumi ini adalah air dan tumbuh-tumbuhan. Untuk apa Allah berikan dari bumi ini adalah air dan tumbuh-tumbuhan? Maka ini adalah bahan untuk manusia. Makanya ahli ilmuwan meneliti bahwa tempat yang di situ untuk kehidupan pasti ada sumber kehidupannya. Makanya planet-planet yang lain tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan karena bukan tempat untuk kehidupan manusia. Kenapa bumi dijadikan adanya air dan tumbuh-tumbuhan? Karena ini adalah bahan untuk kehidupan manusia. Jadi cirinya begitu. Maka kalau bumi tidak mengeluarkan lagi air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, habislah kehidupan ini. Itu kan. Makanya Allah mengingatkan satu saat itu Allah akan tahan gitu air, Allah akan tahan tumbuh-tumbuhan. Di situ manusia akan hilanglah itu kan sumber kehidupan, dan inilah bagian dari azab yang Allah berikan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Pak, itu nanti ketika manusia sudah tidak zakat, sudah tidak mau infak sedekah, maka Allah akan tahan hujan, Allah akan tahan air, gitu kan? Allah akan tahan tumbuh-tumbuhan. Sehingga apa? Nanti akan terasa serba kurang, serba kekurangan. Bagaimana? Ini akan menjadikan sebuah azab yang luar biasa bagi manusia. Makanya kalau saya melihat dari berbagai hadis, berbagai keterangan dari Nabi, sebenarnya kekurangan sumber kehidupan ini ada akibat dari akhlak manusia, dari perilaku manusia. Itu kan kalau misalkan Indonesia yang dikatakan negara tersubur di dunia, sampai 10 negara yang tersubur di dunia itu termasuk Indonesia. Tapi kadang-kadang penduduknya serba kekurangan. Ada apa? Bukan persoalan sumber buminya, tapi persoalannya ini ada apa gitu kan pada manusia-manusia yang hidup di negara yang subur ini gitu kan. Kalau di Makkah, di Saudi Arabia, itu yang begitu tandus, kering, sulit hujan gitu kan. Tapi ketika Allah mengutus seorang nabi, di situ adanya Islam, kemudian Nabi mengajarkan dan banyaknya yang mengikuti Islam, tumbuhlah orang-orang yang soleh, itu kan. Bagaimana? Ternyata negara yang tandus, sulit untuk kehidupan, airnya pun sulit, tapi ternyata Allah justru memberikan kesuburan yang luar biasa, sampai berani dikatakan itu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Padahal negaranya apa kelebihannya? Allah sengaja berikan, padahal sebelumnya itu rusak. Tapi kadang di negara-negara yang dikatakan diakui kesuburannya itu sampai susah. Ada apa? Jadi persoalannya bukan sumber buminya, tapi ada apa? Manusia yang menginjak di atas bumi itu. Ada apa manusia yang hidup di atas bumi itu? Inilah. Jadi lamun tema misalkan bumi ditincakna ku jalma-jalma nu daroraka rek kumaha Allah ridona. Tapi lamun bumina ditincakna ku jalma-jalma anu saroleh, ya begitu Allah ridho gitu kan. Makanya disinilah ada sebuah sebab akibat. Nah, Allah berikan
kenikmatan-kenikmatan ma'aha wa mar'aha itu adalah mata'allakum wali an'amikum, kenikmatan-kenikmatan bagi kalian dan binatang-binatang kalian. Sampai Allah mengungkapkan dahal arda, bumi terasa hamparan atau menghampar, diinjak enak. Pa'an ba'uyunaha, maka Allah keluarkan sumber air. Kemudian istilahnya ajro anhar, kemudian Allah alirkan. Wa anbata zuru'aha wa asjaruha wa thimaruha, Allah tumbuhkan jukut-jukut, pohon-pohon, buah-buah. Kemudian wasabit jibalaha, Allah tancapkan gunung, litastaqirra bi ahliha, supaya tidak goyang, tidak goncang. Wa yakiru qararuha, sehingga itu tetap gitu kan, tidak apa istilahnya, tidak goyang. Ini kesemuanya adalah mata'an li khalqihi, kenikmatan bagi makhluk Allah. Kemudian Allah juga adalah berikan kenikmatan untuk binatang-binatang. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang